Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam Waalaikumsalam kebajikan. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proses bisnis pembelian listrik dalam organisasi PLN. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ika Dwi Nuriana selaku dosen pengampu mata kuliah permodelan dan simulasi. Dari kelompok kami, anggotanya yaitu Maria Misela dengan 3 digit NIM terakhir 113, Ahlanur Rahmah dengan 3 digit NIM terakhir 114, Al-Fadil Saktia dengan 3 digit NIM terakhir 115, Haidar Syed Amin dengan 3 digit NIM terakhir 127, Anung Anandita dengan 3 digit NIM terakhir 116, Nanda Gustisha dengan 3 digit NIM terakhir 128, dan Kema Izat dengan 3 digit NIM terakhir 129. Kemudian penyampaian materi akan dilakukan oleh teman-teman. Silakan, Mas. Baik, di sini terdapat BPMN pembayaran token listrik. Nah, untuk di sini kita bagi menjadi 2, yaitu PLN dan pelanggan, yang dimana pelanggan dimulai dari pelanggan, yang dimana mengajukan beli listrik dan PLN menerima tagihannya. Lalu pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang ingin dilakukan. Pelanggan dapat memilih metode bayar melalui mitra ATM atau online. Lalu melalui metode bayar online, pelanggan harus login akun dan memasukkan nominal pembayarannya. Lalu untuk pelanggan yang melalui mitra atau ATM, disarankan menuju lokasi terdekat untuk pembayaran. Setelah membayar, PLN akan menerima pembayaran dan memverifikasi dan mengonfirmasi transaksi tersebut. Setelah itu, PLN akan membuat kode token dan memperbarui saldo listrik pelanggan, serta mengirimkan kode ke pelanggan untuk dapat memperbarui saldo di meteran listrik masing-masing. Setelah pelanggan memasukkan kode token dan logout untuk metode bayar online, siklus telah selesai. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu brainstorming. Brainstorming milestone adalah pendekatan yang efektif untuk merencanakan dan mencapai titik-titik penting dalam proyek dengan menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari anggota tim. Dengan brainstorming milestone, PLN dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek serta menghasilkan solusi yang lebih baik dan lebih efektif. Tujuannya yaitu mengidentifikasi tantangan utama dalam penjualan listrik bagi PLN, kemudian menciptakan ide-ide kreatif untuk mengatasi tantangan tersebut, serta mengembangkan strategi baru untuk meningkatkan penjualan listrik secara signifikan. Brainstorming akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi bisa kembali ke slide sebelumnya, Mas Nanda. Oke, untuk di brainstorm ini terdapat permintaan pembelian, metode yang dipilih, kemudian isi token yang diajukan, pembayaran tervalidasi, kode token diterbitkan, kode token dikirimkan, penerimaan kode token, dan nota transaksi diterbitkan. Yang alurnya seperti di gambar, bisa dilihat. Dimulai dari pembelian diajukan, kemudian pemilihan metode, isi token pembayaran tervalidasi, kode token diterbitkan, nota transaksi diterbitkan, kode token dikirimkan, dan penerimaan kode token. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada Mas Nanda. Selanjutnya penjelasan farming proses akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang adalah framing proses. Framing proses adalah proses menyusun kerangka kerja atau struktur yang jelas. Framing proses melibatkan identifikasi masalah atau pilihan, menetapkan visi dan tujuan, menentukan strategi dan taktik yang akan digunakan. Framing proses dimulai dari pengajuan pembelian, yang kedua ada pemilihan metode, yang ketiga ada isi token diajukan, yang keempat proses tervalidasi, yang kelima ada kode token diterbitkan, yang keenam nota transaksi diterbitkan,
Yang ketujuh ada kode token dikirimkan, dan yang terakhir atau hasilnya adalah penerimaan kode token. Selanjutnya ada case for action atau urutan dari proses yang dilakukan seperti di PowerPoint, yaitu pelanggan mengajukan permintaan pembelian token listrik kepada petugas PLN. Yang kedua, pelanggan memilih metode pembayaran. Yang ketiga, petugas memverifikasi pembayaran, dan selanjutnya. Selanjutnya ada vision atau visi, adalah hasil yang diinginkan oleh petugas PLN, yaitu menciptakan pengalaman pembelian token listrik PLN yang efisien, transparan, dan memberikan kepuasan pelanggan yang tinggi. Yang kedua adalah berkomitmen untuk menyediakan layanan yang mudah diakses, cepat, dan dapat diandalkan bagi pelanggan sehingga nyaman dalam mengatur kebutuhan listrik mereka tanpa hambatan. Selanjutnya ada aktor atau siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut, yaitu petugas layanan PLN, petugas keamanan, petugas verifikasi pembayaran, petugas penanganan transaksi, petugas pengiriman token, petugas layanan pelanggan, manajer layanan pelanggan, manajer keuangan, dan manajer operasi. Selanjutnya adalah mekanisme atau metode yang digunakan dalam menjalankan proses tersebut, atau apa yang ingin ditingkatkan, yaitu perbaikan pemilihan dan penekanan informasi, pembuatan konstruksi berarti, pemberian penafsiran dalam pembelian, pengkodean emosional untuk kenyamanan pelanggan, dan pengaruh pada sikap dan perilaku pelanggan. Yang terakhir ada matriks atau indikator yang dapat diukur yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan dan keberhasilan proses. Yang pertama adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengkonfirmasi pembayaran. Yang kedua, jumlah kegagalan pembayaran. Yang ketiga, kinerja sistem mengirimkan kode token dan notasi transaksi. Yang keempat, ada kinerja layanan pelanggan PLN. Yang kelima, ada komplain dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir, ada kepuasan pelanggan terhadap layanan PLN. Sekian dari framing proses. Selanjutnya, yaitu adalah analisis as-is. Pembayaran tagihan listrik dapat mencakup beberapa aspek, termasuk proses pembayaran, sistem yang digunakan, keandalan, dan efisiensi. Berikut adalah beberapa poin yang mungkin tercakup dalam analisis tersebut. Poin pertama yaitu proses pembayaran. Proses pembayaran adalah bagaimana proses pembayaran tagihan listrik dilakukan oleh pelanggan. Apakah mereka membayar secara online, melalui bank, atau melalui metode lainnya? Apakah ada kemudahan atau kesulitan dalam pembayaran saat ini? Misalnya, apakah ada antrian panjang di kantor pembayaran tagihan listrik atau masalah teknis dalam pembayaran online? Poin kedua yaitu adalah sistem pembayaran. Apa sistem pembayaran yang digunakan? Apakah itu sistem pembayaran online, transfer bank, atau sistem lainnya? Bagaimana kehandalan sistem pembayaran tersebut? Apakah terjadi kesalahan atau kegagalan sistem yang sering terjadi? Poin ketiga yaitu adalah kemudahan akses. Apakah pelanggan memiliki akses mudah untuk membayar tagihan listrik mereka? Misalnya, apakah ada banyak lokasi pembayaran listrik yang tersedia atau apakah opsi online yang memadai? Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah keamanan. Seberapa aman sistem pembayaran tagihan listrik saat ini dari potensi pencurian ataupun identitas atau penipuan? Apakah ada langkah-langkah keamanan yang sudah diterapkan seperti autentifikasi 2 faktor untuk melindungi data pelanggan? Yang selanjutnya adalah biaya dan efisiensi. Seberapa biaya administrasi yang dikenakan untuk pembayaran tagihan listrik? Apakah ada biaya tambahan yang tidak perlu? Seberapa efisien program pembayaran saat ini? Apakah ada cara untuk mengurangi waktu atau biaya yang terlibat dalam proses pembayaran? Selanjutnya adalah yang terakhir, pelayanan dan pelanggan. Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap proses pembayaran saat ini? Apakah ada umpan balik negatif dari pelanggan terkait dengan proses pembayaran? Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator.
Materi selanjutnya yaitu adalah analisis as-is yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini adalah bentuk fisik dari diagram analisis ASIS. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini merupakan bentuk rinci dari BPMN yang sebelumnya. Dan juga petugas pelayanan PLN seperti sebelumnya, hanya ini diperinci di bagian tugas-tugas dari petugas-petugas dari PLN. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, ini saja. Terima kasih sudah menonton video kami, menonton presentasi kami dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar.